أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Sadaqallahul Azim. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sore hari ini di musim hujan kita masih istiqamah untuk hadir di majelis ilmu. Kita berdoa bersama, harapan kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Semoga kita dijauhkan dari bala malapetaka dan dimudahkan dan istiqamah di dalam majelis ta'lim, dan kita semua berharap semoga kita semua meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ini Al-Qur'an. Al-Qur'an itu firman Allah yang langsung, bahasanya Allah langsung berpesan untuk kita semua. Apa pesan Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah adalah zat yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Artinya apa? Harus kita percaya mati dan hidup, jodoh dan rezeki semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Manusia hanya bisa berencana dan berusaha, tapi takdir Allah yang menentukan. Termasuk kita semua hari ini masih dalam kondisi sehat walafiat, jauh dari penyakit, jauh dari bala. Ini sebagai tanda bukti Allah masih sayang kepada kita semua. Dan syukur alhamdulillah bisa hadir hari ini kan. Dan lagi ini semua, jadi kita hidup di dunia, kita harus percaya skenario dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini di dunia hanya sekedar pemain. Skenario atau sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibarat air, jadilah seperti air yang mengikuti air mengalir. Artinya apa? Ketika air itu mengalirnya arahnya ke arah barat sana, maka umpati arus air yang mengalir itu. Artinya apa? Kehidupan ini sesuai dengan jalannya, dengan syariatnya, dengan perintahnya. Apapun yang ditakdirkan Allah, itu kita harus menerima, harus ikhlas, harus ridha. Semua yang Allah ciptakan yang terbaik buat kita. Dan yang perlu kita tanam yang nyata di sini, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yani Allah yang menciptakan mati dan hidup. Yang nyata dulu dari kita nggak ada, menjadi ada, dari yang lemah mulai dari anak kecil menjadi dewasa, menjadi besar. Tapi habis itu kita juga akan
meninggalkan dunia ini. Nah, kita hidup di dunia tujuannya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita hidup di dunia ini diuji oleh Allah untuk menguji kalian. Jadi hidup ini apapun yang menimpa diri kita ini sebagai rintangan, sebagai ujian dari Allah. Tujuannya apa? Tujuannya Allah di sini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup Allah ciptakan manusianya yang hidup ini diberikan rintangan, tantangan, terkadang sakit, kadang halangan, kadang yang punya sepedanya rusak, kadang ada anak-anaknya garing, ada anaknya yang meninggal. Ini ujian semuanya. Tujuan Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Makanya ibu mohon maaf, yang perlu kita sadari, ini kita masih Januari, jadi kita ini baru memasuki tahun baru, berarti umur kita ketambahan 1 tahun. Berarti kita terparek dengan alam kuburan. Bukan tambah hanum kita ini, tambah beparek. Jadi kalau umur ketentuan pian meninggalnya seumpama kurang 15 tahun, tahun ini hilang 1 tahun, 14 tahun aja lagi. Tapi kita semua nggak tahu. Yang nyata tujuan hidup ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah menguji di antara kalian semua siapa di antara kalian amalnya yang paling bagus. Yang nyata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan manusia nggak akan bisa lari dari kematian. Jadi kita harus selalu siap dan selalu siap. Berusaha jangan ditambahi lagi maksiat dan durhaka. Karena ya mohon maaf, umur kita sudah melewati separuh umur. Pernah kita membayangkan, Bu, kayak apa kita berada di dalam liang kubur? Pernah membayangkan nggak siapa kawannya di sana? Siapa kawannya? Suami, istri, anak, cucu, kuitan, orang-orang yang menyayangi kita nggak ada lagi di sana. Oleh karena itu, hanya amal kita masing-masing. Nah, ini ada sebuah hadis, ya, hadis tentang apa hadisnya ini? Hadis ini tentang kisah saat maut menjemput. Jadi ulun ketujuh pembahasannya itu alam-alam gaib semuanya dikisah. Jadi kisah kita nggak banyak mengkisah tentang dunia, tapi yang dikisah tentang kematian. Karena nasihat yang paling bagus untuk kita kematian. Karena kita semua akan mati. Supaya kita tahu kalau mungkin urusan dunia, urusan apa itu kehidupan itu mungkin kita orang yang sudah mohon maaf berkepala 4, kepala 5, kepala 6 sudah agak berkurang urusan dunia. Banyak kematian kita ingat. Ya lah Bu, kita ini banyak ingat kematian aja lagi. Di sini sebutkan An Abdillah ibn Amr radhiyallahu an. Jadi ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai anhuma kepada keduanya. Qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun, yakni
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang orang Arab. Mendatangi orang Arab, summa da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tamunya itu untuk duduk, faqa'ada. Maka tamunya duduk di situ. Faqala inna Nuhan alaihi salatu wassalam hadarathu al-wafatu faqala libnaihi. Ketika Rasulullah didatangi orang Arab, disuruh duduk, lalu Rasulullah mengkisah, wahai orang Arab, sesungguhnya Nabi Nuh, jadi Rasulullah mengkisah nabi-nabi yang sebelumnya, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika beliau menjelang wafat, beliau berpesan kepada anaknya, Nabi Nuh libnaihi, kepada kedua putranya, ini qasun alaikuma alwasiyata wasikuma bithnataini wa annaha kuma anisnataini. Ujar Rasulullah dalam kisahnya, yakni Nabi Nuh berpesan kepada dua putranya. Nabi Nuh ngomong, sesungguhnya aku berpesan kepada kalian berdua sebuah wasiat untuk kalian berdua. Dan wasiat itu ada dua perkara yang harus kamu ingat, dan dua perkara ini jangan sampai engkau lakukan. Jadi ini ibu, mohon maaf. Ini juga contoh, siapa tahu ya kita berdoa saja. Berdoa semoga panjang umur. Tapi ini contoh, ketika ibu sudah sakit, mungkin ajal mau menjemput, berwasiatlah dengan wasiat yang bagus. Ya, jangan wasiat yang kada baik. Apa kak wasiat kada baik? Kisah orang. Nah, kebun yang di belakang itu jangan dijual lah. Kenapa kada dijual bah? Iya, ampun orang itu pesanannya. Jadi ampun orang jangan dijual. Nggak, artinya apa? Berpesanlah yang baik ketika mau meninggal dunia. Nah, ini pesannya Nabi Musa, pesannya Nabi Nuh kepada kedua putranya. Apa pesannya? Wa annahakuma anisnataini, dan beliau berpesan tentang dua perkara itu, annahakuma, sesungguhnya dua perkara itu, anisyirki wal kibri. Yang dipesani beliau itu adalah tentang syirik dan sombong. Karena perbuatan syirik dan sombong ini adalah dua perkara yang bisa menghapus pahala. Bisa menghapus pahala. Nah, syirik ini terbagi dua, ibu. Syirik itu terbagi dua. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Nah, syirik asghar ini adalah syirik yang kecil. Apa syirik kecil? Itu seperti ketika kita beribadah, apapun jenis ibadahnya, tapi berniat tujuan manusia. Hati-hati, ini bentuk syirik asghar. Jadi syirik itu adalah menyekutukan Allah. Jadi apapun jenis ibadahnya, kada boleh kecampuran urusan dunia. Kada boleh urusan apa itu pengen disanjung manusia. Ini kada boleh. Ini bentuk syirik asghar. Jadi menyekutukan Allah tapi bentuknya kecil. Tapi kalau keseringan, nah itu kan jadi besar. Makanya intinya ketika kita beribadah, sucikan, bersihkan, ikhlaskan, tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syirik akbar atau syirik yang besar
itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a." Ini syirik akbar. Yakni syirik yang enggak diampuni lagi. Semua amalnya habis runtuh gara-gara syirik akbar ini. Apa sebutan dalam Al-Qur'an? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosanya orang yang telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Makanya ibu, ketika apapun bentuk kesulitannya, jangan sesekali, ya mohon maaf, kalau dahulu orang itu ada paham animisme, dinamisme, titomisme. Ada paham ketika susah, sedih, minta kekayaan, minta apapun jenis bentuknya, ada orang itu mendatangi pohon-pohon keramat. Ada kalau bu, biasanya pohon beringin kah, dikasih dupa, dikasih ayam panggang, ditinggal pulang di situ. Itu bentuk syirik akbar dan dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syirik yang akbar. Jadi ketika apapun ada masalah dan persoalan, itu hati kita tawajuhlah, bersihkan, sucikan atau bulatakan hati kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa tengah malam bangun, curhat sama Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan ulun. Ulun hari ini ada masalah, ya Engkaulah ya Allah yang menyelesaikan masalah. Nangis pian situ, berdoa minta kepada Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Jadi bentuk syirik ini dipesani bu, nggak boleh bu ya. Syirik akbar dan syirik asghar. Wal kibri. Kibri ini adalah sifat sombong, angkuh. Sifat sombong ini adalah sifatnya Allah. Jadi manusia tidak boleh memakai sifat Allah. Kalau memakai sifat Allah, yaitu tadi, amalnya akan runtuh, amalnya akan habis. Wa amurukuma la ilaha illallah. Dan Nabi Nuh memerintahkan kepada keduanya, kepada putranya, itu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Fa inna samawati wal arda wa ma fihinna, dan sesungguhnya beberapa langit dan bumi, wa ma fihinna, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, law wudi'at fi kiffati mizanin, apabila kalimat itu diletakkan di dalam salah satu bentuk timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatil ukhra, apabila kalimat la ilaha illallah itu ditaruh kalimat itu pada tempat timbangan yang lain, kanat arjahu minhunna, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat isinya daripada dunia. Artinya apa? Jangan ditinggalkan wirid la ilaha illallah ini. Makanya kalau bisa ibu, setelah pian wirid habis, disempatkan baca la ilaha illallah setidaknya 100 kali. Sebuah gambaran dunia yang begitu luasnya. Dunia ini, kalau tanah ini 7 lapis, langit begitu besarnya, luasnya. Ini kalau disampaikan oleh Rasulullah, langit dan bumi yang 7 lapis itu kalau ditaruh di timbangan, anggaplah ini timbangan 2, sini langit dan bumi, dan di sini kalimat la ilaha illallah, ini lebih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya ibu, kalimat-kalimat thayyibah ini jangan dilepaskan, kalau bisa bawa sampai guring.
supaya sepanjang kita sepanjang kita ini untuk tidur bawaannya ibadah. Wa inna samawati wal arda law kanat halqatan. Ya. Apabila sesungguhnya beberapa langit dan bumi apabila Allah ciptakan wa wudi'at la ilaha illallah 'alaiha laqasamatha. Jadi seandainya ini gambaran saja Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian kalimat lafaz la ilaha illallah ditaruh di atasnya, itu hancur. Saking dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Wa amurukuma subhanallah wa bihamdihi. Dan memerintahkan pada kedua putranya itu membaca subhanallah wa bihamdihi. Memerintahkan keduanya membaca subhanallah wa bihamdihi. Fa innaha salahu kulli syai'in. Sesungguhnya kalimat subhanallah wa bihamdihi itu adalah sebaik-baik kalimat setiap saat. Ya. Wa biha yurzaqu kullu syai'in. Dan kalimat subhanallah itu bisa menarik rezeki dari segala sesuatu. Artinya apa? Kalimat-kalimat ini adalah bentuk kalimatut thayyibah. Kalimat yang bagus yang diucapkan apabila diucapkan ini gambarannya seandainya Allah ciptakan langit dan bumi ditaruh di atasnya, ini akan hancur. Ini saking dahsyatnya kalimat ini. Makanya lagi-lagi jangan ditinggalkan sejenis kalimat yang demikian ini. Sudah berkali-kali mungkin ulun sampaikan kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan dan dua kalimat ini memperberat timbangan amal dan dua kalimat ini dicinta oleh Allah, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa Rasulullah SAW menggambarkan kalimat-kalimat ini adalah dahsyat, lebih berat timbangan amalnya? Karena mohon maaf, ya, manusia kalau nggak beriman, ini ditimpakan harta seapapun nilai harganya, kalau orangnya nggak beriman, itu nggak ada manfaat dan gunanya. Makanya gambarannya tuh orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dan mau membaca kalimat subhanallah, ini hanya orang yang beriman. Jadi untung kita semua ibu-ibu orangnya beriman, orangnya mau sholat, mau mengikuti ajaran Rasulullah, mau hadir majelis ta'lim, mau menambahi ilmu. Ini sebuah keistimewaan yang mohon maaf orang lain bisa jadi kada ketemui waktu yang demikian. Kenapa? Karena waktunya jauh dipakai, disia-siakan. Waktu begitu longgar, beliau nggak mau hadir majelis ilmu. Begitu awaknya sehat, 5 waktu nggak digawe. Ada waktunya sigar, tahajud kada mau. Maksiat, durhaka. Jadi kehidupannya itu sia-sia belaka. Makanya kalau mau mengamalkan kalimat la ilaha illallah dibaca dengan sebagai wirid, kemudian la ilaha illallah juga sebagai wirid, ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Apabila ditimbang dengan timbangan amal, ini lebih berat kalimat la ilaha illallah dan subhanallah. Para ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringatan Nabi Yusuf alaihissalam sebelum wafat. Dan perlu diketahui, kenapa Nabi Nuh yang pesan yang demikian? Ulun kembalikan lagi ceritanya. Sebab putra Nabi Nuh, 2 seorang putra, ya,
seorang yang dicintai oleh Allah, dipilih sebagai nabi, Allah itu nggak pandang bulu. Mau anaknya siapapun, anaknya Habib, anaknya siapapun, kalau berbuat maksiat, berbuat durhaka, nggak mau beriman, tetap aja Allah menyiksa. Ini salah satu gambaran Nabi Nuh. Nabi Nuh ini putranya yang bernama Kan'an, kalau nggak mau beriman ketika itu ada banjir dunia, maka dia meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman. Ini sebuah gambaran contoh, mau anaknya Habib, anaknya Ustadz, anaknya gubernur, kalau nggak mau beriman, ya durhaka, neraka tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Harapan kita semua, semoga kita istiqomah selalu hadir di dalam majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, majelis ta'lim hidayah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ulun masih banyak sekali ini kisah cerita tentang maut, tapi kita lihat karena waktunya kita bagi dengan tahlil, mungkin hanya ini yang ulun bisa sampaikan. Salah khilaf mohon beribu-ribu maaf dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian, dan insya Allah kita sambung pada majelis ta'lim jadwal yang akan datang. Insya Allah kami mengkisah tentang maut ini, Bu. Banyak cerita-cerita, bahkan nanti ada kisah bisa ketemu enggak seorang istri yang ditinggal suaminya, bisa enggak di akhirat nanti? Ada hadisnya di sini, Bu. Jadi bukan sekadar basa-basi, nanti ada cerita-cerita yang menarik dalam sebuah hadis ini. Nanti jawabannya pada episode pertemuan majelis ta'lim yang akan datang. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.